Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan saya Ainur Rafika dengan NIM C1M022031 dari Fakultas Pertanian Prodi Agroekoteknologi Universitas Mataram. Melalui video ini, saya akan menjelaskan tentang makalah pendidikan Pancasila saya yang berjudul Masa Depan Pancasila di Era Industri 4.0 dan Society 5.0. Seperti yang telah kita ketahui bersama, Pancasila dibentuk agar dapat menjawab semua isu-isu kontemporer yang terus berkembang hingga pada saat ini. Dilihat pula dari nilai-nilai yang dituangkan dalam 5 sila Pancasila. Karena itu, Pancasila dijadikan pandangan hidup dan falsafah bangsa Indonesia. Pancasila harus diamalkan pada pembangunan nasional dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan keamanan, dan teknologi informasi. Lalu, bagaimana masa depan Pancasila dalam perkembangan revolusi industri 4.0 dan society 5.0? Revolusi industri 4.0 dan society 5.0 menurut Andreja pada tahun 2017 merupakan gerakan nyata terhadap perkembangan informasi dan teknologi yang semakin canggih. Kedua revolusi ini sebenarnya memiliki esensi yang berbeda, akan tetapi dengan core yang sama, yaitu teknologi. Revolusi industri 4.0 merupakan sesuatu yang tidak dapat ditolak karena telah terlihat bahwa penggunaan berbagai macam hasil produk revolusi industri 4.0 telah dirasakan pada saat ini. Pada revolusi industri yang sebelum-sebelumnya biasanya selalu didominasi oleh negara-negara maju seperti Eropa dan Amerika yang memiliki berbagai modal yang lebih besar. Akan tetapi, revolusi industri 4.0 ini memungkinkan setiap negara untuk mengembangkan diri dan meningkatkan kemampuannya secara internal dari berbagai segi bidang. Lalu, Society 5.0 yang sebenarnya juga tidak lepas dari perkembangan teknologi. Akan tetapi, dalam revolusi ini lebih mengarah pada tatanan kehidupan bermasyarakat, di mana setiap tantangan yang ada dapat diselesaikan melalui perpaduan inovasi dari berbagai unsur yang terdapat pada revolusi industri 4.0. Relevansi Pancasila sangat terlihat jelas dalam perkembangan revolusi industri 4.0 dan society 5.0 karena tujuan perkembangan tersebut adalah ingin mengintegrasikan tenaga manusia dengan teknologi sehingga pekerjaan yang berhubungan dengan kontak fisik akan berkurang dan diganti dengan sistem otomatis yang semakin canggih sehingga peluang SDM untuk bekerja akan semakin berat apabila tidak diseimbangi dengan soft skill yang tertuang dalam nilai-nilai Pancasila. Menurut Spitzer, pendidikan soft skill merupakan keahlian yang tidak terlihat secara fisik atau lebih dikenal dengan ke arah pengembangan kemampuan sikap dan kepribadian yang mendasar untuk mendukung dalam sosialisasi kehidupan manusia. Soft skill ini dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu tentang kepribadian, konsep diri, dan sikap mental. Kemudahan dalam mengakses internet pada masa kini dapat memberikan dampak positif bagi penggunanya. Namun, hal ini pula dapat memberikan dampak negatif, khususnya pada generasi muda. Kemudahan dalam pengaksesan internet ini bisa menjadi bumerang sendiri bagi bangsa kita. Banyak sekali berita hoaks, berita bohong, berita sarkas, dan informasi yang belum terkonfirmasi kebenarannya menyebar dengan sangat mudah. Dan pada masa kini, edukasi tentang cara membedakan berita hoaks dan berita benar masih kurang digalakkan. Pendidikan kewarganegaraan saat ini dinilai juga masih kurang efektif dalam mengarahkan peserta didik dalam menghadapi arus globalisasi ini. Banyak peserta didik yang menjadi korban cyberbullying oleh teman sekolahnya, bahkan oleh orang yang sama sekali dia tidak kenal. Hal ini yang menjadi tantangan bagi dunia pendidikan di Indonesia di era revolusi industri 4.0 dan society 5.0.
Pancasila sebagai ideologi negara harus ikut andil dalam tantangan baru tersebut. Pancasila sendiri memiliki dimensi fleksibilitas yang mengandung relevansi atau kekuatan yang merangsang sumber daya manusia untuk mengembangkan pemikiran-pemikiran baru terkait nilai-nilai dasar yang terkandung di dalamnya. Sehingga Pancasila sebagai ideologi bersifat terbuka karena dapat menangkap dinamika internal yang mengundang dan merangsang sumber daya manusia Indonesia untuk mengembangkan pemikiran baru tanpa khawatir kehilangan hakikat dirinya. Sehingga Pancasila dianggap penting dalam mempersiapkan sumber daya manusia di era industri 4.0 dan society 5.0. Sekian sudah penjelasan dari saya. Terima kasih telah menonton. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.